Oke, halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Jadi sebelum kita masuk nih, saya pengen bilang dulu, jadi video ini pure video dokumentasi aja. Jadi ini bukan video tutorial, bukan video lektur juga. Jadi di video ini kalian gak bisa ekspektasi bahwa gue bakal ngejelasin suatu fitur atau fungsi dari software Desk-nya secara mendetail ya. Jadi apa yang gue bahas mendetail ya terkait dengan apa yang pengen gue bahas gitu. Jadi bukan video tutorial cara gimana sih cara ngebuat schedule di Dashweek, gimana cara pakai Dashweek, apa sih fungsi-fungsi fitur dari yang ada di Dashweek gitu. Jadi video ini gak bakal seperti itu. Jadi video dokumentasi aja. Jadi video dokumentasi terkait dengan gue review schedule plan, bottleneck analysis, analisis bottleneck, dan juga intinya adalah pada akhirnya gue pengen optimize schedule productivity gitu loh. Tujuannya adalah gue pengen saat ini tujuannya adalah gue pengen mempercepat completion dari underground mine production planning ini gitu, schedule plan ini gitu. Nah sebelumnya jadi video ini juga adalah video apa ya, video sebenarnya video lanjutan bahasanya nih mungkin ya. Jadi ini bukan jadi di video ini gue gak bakal bahas seluruh proses dari nol ya. Jadi ini sebenarnya video translating aja sih yang gue buat lanjutan dari video yang pertama. Jadi video pertama yang benar-benar start dari nol itu adalah video yang bahasa Inggrisnya. Kalau kalian pengen tahu dari nol, kalian bisa lihat video bahasa Inggrisnya. Tapi sorry banget tuh di dalam videonya kalau misalnya bahasa Inggris saya kurang bagus gitu. Pronunciation-nya banyak-banyak apa scene yang cukup complicated ya, bahasa-bahasanya cukup muter-muter gitu. Ya, jadi video ini video lanjutan aja, jadi ini bakal lebih simplified ya. Jadi harusnya sih lebih cepat selesainya. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja mungkin kita lanjut ya, masuk ke dalam screen-nya. Jadi di sini saya bakal bahas dulu sedikit ya. Jadi di sini ada tiga schedule atau tiga project file yang saya buka. Jadi yang pertama di sini ada default level. Jadi ini adalah schedule plan yang pure raw atau pure default setting dari Desweek-nya aja. Jadi saya punya data nih, saya punya schedule plan data dari pekerjaan-pekerjaannya atau data testnya gitu ya. Nah saya langsung ke scheduling tab ini, klik level, softwarenya bakal secara otomatis ngebuat schedule-nya gitu loh, nge-adjust overall schedule-nya gitu loh, dengan mengconsiderate atau dengan mempertimbangkan beberapa constraint gitu atau kondisi, kayak misalnya tiap tes itu kan pasti ada predecesornya gitu. Jadi maksud predecessor itu adalah jadi misalnya nih predecessor dari tes ini itu adalah ini. Jadi maksudnya pekerjaan ini baru bisa dimulai kalau apa namanya kalau pekerjaan ini udah selesai. Sebenarnya macam-macam sih ya, ada beberapa kondisi dari predecessor gitu. Jadi kalau misalnya gue klik 2 kali di sini akan muncul dependency information. Nah tapi untuk di schedule plan ini itu gue pilihnya finish start gitu loh. Jadi maksudnya adalah from test finish, nanti tes ini baru bisa start. Kalau finish finish, nah itu gue nggak tahu itu. Gue masih belum belum belajar lebih banyak ya. Masih permukaannya aja gitu intinya. Ya oke. Jadi kalau ini start finish berarti ini baru bisa dimulai kalau yang ini udah finish gitu. Ya by the way, gue bilang dikit lagi aja ya, sedikit informasi. Jadi ini gue masih belajar juga, jadi masih belum pro-pro banget, makanya video ini dokumentasi pembelajaran gitu. Nah seperti itu kurang lebihnya dari predecessor ya. Jadi untuk project file ini schedule plan-nya itu full default atau full raw, jadi nggak ada additional condition atau kondisi-kondisi tambahan yang apa dikhususkan untuk pembuatan schedule gitu di project file ini. Jadi ini benar-benar default levelnya aja yang gue pakai yang gue pakai nantinya sebagai komparasi gitu. Kemudian yang kedua di sini udah sudah ada additional condition ya. Di sini sebenarnya sebatas sesuatu yang simple aja, yaitu priority field. Mungkin ada beberapa juga function atau kondisi yang lebih advance, yang lebih mantep, yang lebih wow gitu ya. Tapi untuk saat ini saya masih cuma pakai priority field. Jadi priority field ini sebenarnya field yang untuk ngasih tahu aja nih ke Deswik kalau gue
pengen memprioritaskan suatu task ini gitu loh. Nah, priority field ini itu nanti dia berkorelasi atau terhubung ke resource assignment gitu. Jadi di Desk Week ini, jadi resource ini itu maksudnya adalah kayak sesimpel lu punya berapa sih, lu punya berapa vehicle sih, lu punya berapa mobil sih, lu punya berapa loader sih, simpelnya kayak gitu. Lu punya berapa crew sih, gitu loh. Nah di sini kalau gue ke resource. Nah di sini gue punya beberapa resource, ya gue punya beberapa resource lah gitu. Ada charge crew. Nah charge crew ini nanti dedicated untuk task atau pekerjaan untuk blasting. Di sini ada development heading stream. Development heading stream ini sebenarnya pool ya, resource pool. Jadi di dalam resource ini tuh di dalamnya tuh ada banyak resource juga gitu. Jadi kayak sebenarnya resource yang di dalam ini tuh ya sebenarnya sesimpel ini aja, sama sebenarnya. Tapi development heading stream ini dia dedicated untuk tugas atau pekerjaan untuk development gitu. Nah kalau yang di luar development heading stream itu untuk stopnya production resource-nya. Ya kayak gitu, intinya seperti itu. Nah kenapa sih priority ini dibutuhkan? Karena karena gini Bray, simpelnya pasti kita semua punya equipment itu nggak unlimited ya, pasti ada jumlahnya lah ya. Jadi kayak misalnya charge crew gue ini cuma ada satu nih, charge crew gue ini cuma ada satu, jadi gue nggak bisa ngerjain dua task sekaligus yang udah available, yang udah ready to work gitu ya, yang udah ya sebenarnya yang udah bisa dikerjain gitu loh. Tapi karena gue punya availability crew cuma ada satu nih, jadi gue cuma bisa milih mana sih tugas yang harus gue kerjain. Nah, dengan adanya priority ini, gue bisa nyuruh, ya bisa sebagai informasi untuk ngasih tahu ke Deswik pada saat nanti gue leveling, pada saat nanti dia udah prepare schedule-nya, charge crew atau support crew tadi itu bakal dedicated di-assign ke ini dulu nih, baru ke sini. Gitu. Kalau misalnya ada beberapa tes yang overlapping atau sudah ready secara bersamaan. Ya, nah kalau yang ini dia sebenarnya sama dengan yang baseline ini, tapi di sini gue udah ngubah-ngubah beberapa apa namanya? Gue udah ngubah beberapa quantity dari resource-nya. Oh ya, ini video singkat ya, jadi gue gak bahas detail lagi nih. Jadi ya, jadi secara mudah, jadi di project file yang ini itu intinya sebenarnya sama dengan baseline, sama dengan project file yang ini. Tapi yang ini itu gue udah ngubah-ngubah quantity dari resource-nya gitu. Nah, yang gue ubah di sini adalah sebenarnya gue udah buat eksperimen ya. Sebenarnya bukan di video, ya di luar video gue udah eksperimen, ngubah-ngubah semuanya untuk nyari tahu nih apakah di mana sih resource constraint-nya, di mana sih mana sih resource nih yang menjadi suatu masalah gitu loh, yang menghambat, yang menjadi bottleneck dari overall productivity-nya kita gitu loh. Mana sih yang menghambat? Nah, setelah saya coba ubah-ubah gitu ya, setelah di-examine, anjay. Setelah diteliti lebih lanjut semuanya, dia cari tahu gitu. Ternyata yang jadi bottleneck itu adalah di development heading stream ini. Jadi development heading stream ini, jadi kalau defaultnya itu adalah cuma 3 kuantitinya. Gitu, jadi cuma 3 di sini. Jadi pas gue naikin sampai 8, pas gue naikkan sampai 8 itu udah yang paling mentok banget. Gue naikkan sampai 9 overall impact ke project completion atau ya impact ke project completion itu nggak ngaruh gitu loh. Udah sama kayak kalau kuantitinya itu cuma 8. Jadi kalau misalnya gue naikin sampai di atas 8 sebenarnya udah nggak layak banget lah gitu. Buang-buang duit aja gitu. Naik-naikin capex saja. Karena kalaupun gue naikin sampai 9, 10, di atas 8, dia nggak ngasih ngaruh apapun itu gitu loh ke perubahan apa completion dari kita punya project gitu, overall plan-nya kita gitu. Nah setelah dari situ um, setelah dari situ kan overall productivity-nya udah cukup selesai lebih cepat gitu, jauh lebih cepat nih gue kasih lihat ya. Ini baseline-nya gue, plan completion-nya di 31 Januari 2028. Itu berarti semua productivity, stop production, pokoknya produksi itu selesai di 2028 gitu.
Jadi ini by the way MTP ya, midterm planning. Jadi bukan short term planning. Jadi ya kurang lebih kayak ini. Jadi overall productionnya itu selesai di 2028. Nah setelah tadi apa? Gue coba ganti tadi naikin quantity dari development heading streamnya. Um, apa sih namanya? Kita bisa lihat nih ya, plan complete-nya itu udah jauh lebih cepat. Di 2027 bulan Juli tanggal 10 kita udah selesai. Ya kurang lebihnya itu sekitar 4 sampai 5 bulan lah, lebih cepat gitu selesainya. Nah, ini karena MTP jadi cukup simplified ya. Cukup simplified banget. Nanti kalau misalnya udah masuk ke short term planning STP, pastinya resource pool yang tadi, kemudian beberapa tes ini nantinya harus di-adjust lagi gitu karena kan di development heading stream itu pastinya ada jumbo. Jumbo itu adalah horizontal drilling untuk drill face di stope, untuk drilling pokoknya untuk drilling dinding batuan itu. Ada jumbo, ada charge crew, ada lagi backfill, pokoknya ada berbagai macam proses lagi gitu ya. Jadi kalau gua naikin 8 berarti kalau gua naikin 8 berarti bisa dibilang um, ya kalau gua naikin 8 ya nggak bisa dibilang sih, harus harus dicek secara real sih ya. Cuman cuman ini MTP ya, cuman ini MTP jadi cukup simplified ya kayak gitulah. Nanti kalau STP short term planning beda lagi ceritanya. Nah kita fokus ke schedule plan ini aja dulu. Gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kuantitinya naik ke 8, kita overall productivity, produksi itu selesai lebih cepat. 4 ya perkiraan 4 sampai 5 bulanan. Kalau misalnya ya 4 ya gue nggak pengen hitung ngurang-ngurangin ya. Kita langsung pakai approximate aja sekitar 4 bulan gitu. Biar cepet ya videonya. Nah, setelah dari situ kita masuk ke view dulu nih. Nah, setelah dari situ di sini kan gue punya beberapa report view ya di sini. Ini ada inventory, low inventory, more production coverage. Cuman gue bakal bahas ini aja biar lebih cepet aja ya. Sini. Gue tadi tuh awalnya karena kan tujuan gue tuh goalsnya kan gue pengen mempercepat nih productivity-nya, penyelesaiannya, complete-nya, plan-nya. Complete plan itu gue pengen percepet nih finishnya. Nah, ya udah tadi development heading stream ngaruh banget ya. Ngaruh banget dan gue coba cari tahu lagi dengan melihat inventory gue ini yang udah gue prepare. Jadi di sini ada nih development ready only. Jadi maksudnya adalah ini adalah stope count ya, value-value yang ada di sini itu stope count, jumlah stope gitu. Kecuali ini dia ortons, cuma kita bahas ini aja nih. Oke. Jadi di sini kalau angkanya 7 berarti kalau angkanya 7 kayak gini berarti dia ada 7 stope, di bulan September 2026 yang udah development ready atau stope development ready. Maksudnya development ready ini adalah stope access-nya itu udah ready. Ini development ready. Jadi stope access-nya udah ready. Jadi setelah dari sini sebelum masuk ke stope production itu kita harus drill ready lagi ya. Ada satu milestone lagi namanya drill ready. Drill ready sebelum production drill, sebelum kita ngelakuin long haul drill, drilling di area stopenya untuk ekstraksi ore-nya di underground. Ini underground ya, by the way. Jadi sebelum ngelakuin long haul drill, itu kita harus ngelakuin simple, ada sedikit action lagi gitu. Namanya, bentar nih gue coba collapsing dulu ini parentesnya. Namanya ada cable bolt dan juga slot race. Gitu. Jadi cable bolt ini itu kayak masang apa namanya? Kayak masang apa ya? Kabel. Jadi intinya ini adalah support action untuk make sure sealing. Jadi sealing di area stop itu aman gitu loh. Jadi untuk mengamankan area produksi stope ini gitu. Jadi pada saat kita blasting, kita kan nggak pengen nih pada saat blasting kita nggak pengen nih sealingnya tiba-tiba roboh gitu loh, batu-batuannya roboh karena nggak kuat karena struktur sealingnya itu nggak kuat gitu. Nah ini namanya cable bolt installation. Di sini ada lagi nih proses instalasi cable bolt ini. Nah setelah dari situ ada slow trace. Nah slow trace ini itu nantinya suatu produksi apa namanya suatu
productivity lagi setelah instalasi cable bolt. Bentar, ini dia predecessornya cable bolt and prep nggak? Oh iya, jadi setelah cable bolt selesai, nanti ada slot race. Jadi slot ini adalah pembuatan suatu hole yang lumayan, ya ukurannya medium atau ya saya juga nggak tahu sih ya untuk aktualnya gimana. Tapi kurang lebihnya bisa dibilang ini dia pembuatan suatu lubang yang lumayan gede ya. Tujuannya untuk membuat struktur dari face itu tuh bisa hancur gitu loh. Kalau misalnya kalian baca di Google, bisa kalian search di Google ya untuk lebih detailnya. Kalau kalian pengen lebih yakin gitu ya. Karena kalau misalnya cuman mengacu ke apa ke long hole drill, jadi kan long hole drill itu sayang satu-satu aja gitu ya, satu-satu aja lubang-lubang kecil itu nantinya pada saat blasting bebatuan-bebatuan dari dindingnya itu nggak bisa gitu loh, karena karena strukturnya itu cukup padat gitu loh. Jadi kayak mana ya, nanti kalian coba bisa lihat langsung aja ya, search di Google ya, slot underground. Saya sebenarnya paham sih, cuman cara menjelasinnya itu loh yang agak lumayan tricky. Nah, jadi ya intinya adalah slot race ini untuk mensupport agar pada saat blasting dindingnya itu bisa roboh gitu. Nah, jadi bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi ini stop account. Jadi pada bulan September 2026 itu stop account-nya adalah 7. Ada sekitar 7 stop yang udah development ready, stop aksesnya udah ready, udah bisa dimasukin, tapi belum bisa produksi gitu loh. Kita belum bisa drilling. Nah, tapi yang udah drill itu masih ada 3. Itu cuma ada 3. Nah, 4-nya hanya development ready only. Development ready only. Bisa dibilang ini ya diem lah, belum bisa kita long haul drill. Nah, di sini nih saya ngeliat ini, dan di sini ada bottleneck gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke view resource report ya. Nah, di sini kita masuk ke review resource report. Ini sebelumnya udah bentar. Ini gue kasih lihat sedikit ya. Sorry. Jadi ini yang udah drill ready itu adalah H101. Ini ya, lu ingat ya semuanya ya. NCS, panel NCS Horizon 1, stop number 1. Nah, di sini yang udah komplit adalah ini ada NH102. Jadi panel North Horizon 1, stop number 2, 222 ya, 222. Wah, ada H201 ya. Ya, tapi ya ini gue harus lihat aja nih. Berarti sisanya tadi ini ya. Kita langsung filter aja, ini biar lebih cepet ya semuanya ya. Ini H102, H102, H1, S1, H102, sama CH201 ya tadi ya. Coba gue lihat dulu sebentar ya. Social detail. NH201, sorry. NH201. Select all, aduh salah. Kita remove dulu filternya. Filter CH1, N1 sama ini, S1 ini. Nah, ini gue kasih lihat ya. Jadi kan di sini drill ready. Jadi di drill ready ini sebelum suatu stop bisa achieve ke milestone drill ready, itu tadi gue bilang ya, ada pekerjaannya itu adalah instalasi cable bolt dan juga slot race. Nah, di sini ini charge crew, sorry. Di sini lo bisa lihat ya, kita ke bawah. Nah, di sini nih kita bisa lihat ya. Jadi di sini ada slot race dan juga cable bolt gitu. Nah, tadi di video yang pertama, di video bahasa Inggris, itu gue udah telaah, gue udah examine juga, gue udah nyari tahu tuh. Gue coba increase dia punya resource untuk slot rig dan juga stop prep crew. Jadi sedikit informasi. Jadi untuk stop prep crew dia punya resource quantity itu hanya ada 2 gitu loh. Jadi bisa bilang crewnya itu cuma ada 2 gitu loh. Kita bisa nge-proses suatu tes hanya 2 maksimal gitu, up to 2 gitu. Jadi kalau untuk slot rig itu dia cuma 1 gitu. Dia cuma 1, oke? Okay? Jadi gini, gue kasih lihat bentar ya. Jadi stop prep crew itu kan ada 2 tuh. Kalaupun ini saya tambahkan stop prep crew ini jadi 3,
Ini kita bisa lihat ya, dia bakal selesai untuk proses sampai prep crew, dia bakal selesai di pertengahan September 2026. Nah, dia bakal kerja ini, gua kasih dulu aja ya, biar lebih mudah. Maksudnya adalah, kalaupun saya naikkan quantity dari stopnya prep crew dan juga slot rig, oh slot rig ini udah ada dua nih. Ya, kalaupun saya naikkan stopnya prep crew dan juga slot rig kayak gini, um, settingannya, itu tuh nggak bakal improving banyak gitu loh. Ini tuh nggak, development ready only-nya kita itu nggak bakal berkurang. Mana tuh tadi? Ini nih, kita bisa lihat ya, udah pada selesai secara bersamaan 3, dan ini juga udah selesai secara bersamaan 2. Nah, kita bisa lihat nih, kalau mau kita turunkan yang ini, mana sih tadi kalau hilang lagi ya? Ini nih, 41 nih, ini kan 4 nih. Ini kan selesai 7. Ini yang cuman bisa yang udah drill ready kan 3. Ini ada development ready only kan 4. Nah, kita bisa lihat nih di sini nih. Ini kalau misalnya saya kerjakan secara bersamaan, misalnya ini saya taruh juga slot tricknya 3. Tuh, gimana sih ini, saya coba nambahin lagi deh. Scheduling level. Ini ya, saya kasih lihat tuh. Tadi kan kalian bisa lihat ya perubahannya sedikit ya. Jadi ini slot trick udah 3, stop prep crew juga udah 3. Itu ujung-ujungnya development ready only kita itu nggak bisa naik gitu loh, nggak bisa turun, sorry, nggak bisa turun, dan drill ready yang kita itu stop count-nya nggak bisa naik. Kenapa? Karena ini nih masalahnya itu di sini nih. Masalahnya itu adalah di development heading streamnya. Kita punya stop access ready itu tuh di beberapa stope ini itu tuh selesainya di akhir September 2026. Ya, di sekitar September 2026. Paling cepat ini nih, paling cepat selesai di 28 bulan September 2026. Paling cepat gitu loh. Nah, maka dari itu, kita kan masih punya dua proses lagi ya, dan masing-masing itu punya durasinya masing-masing gitu loh. Kayak ini nih, ada durasinya 6 hari, ini durasinya 5 hari gitu loh. Jadi maksudnya adalah, kalaupun ini kita naikkan semuanya, tetap nggak bakal ngaruh um, karena pada akhirnya stop aksesnya kita baru ready itu di akhir September 2026. Nah gitu. Jadi kalaupun ininya kita turunin, kita pakai default, dia sebenarnya lebih lebih layak lah gitu dari segi capexnya, dari segi costnya. Secara ya dengan ya interpretasi mudahnya itu kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa lihat didukung dengan evidence di bulan selanjutnya di Oktober 2026. Itu kita bisa lihat tuh kan. Dia langsung naiknya kencang banget, stop account di drill ready dan development ready only-nya kita hanya cuma ada satu. Dan kalaupun hanya satu ini, itu juga pasti saya yakin yang ini itu dia apa sih namanya? Yang ini itu dia di pengakhiran Oktober. Nah, coba kita make sure kita remove filter ya. Kita remove filter, kita coba turun ke slot rig. Slot rig itu yang paling terakhir. Ini Oktober, sorry. Sorry, kita coba lihat ya yang ini. Coba ini saya lihat dulu. Ini yang tambahan duanya itu adalah H202, H201, H202, H201, H202, H201, H202, berarti H202, H202, ya. NH202, NH202 tuh tadi nggak ada tuh di sini, berarti itu dia. Tuh, NH202 ada nggak? Tuh nggak ada. Berarti yang kita lihat di sini adalah NH202. NH202 itu ini nih. Ini NH202. Biar lebih mudah kalian lihatnya, saya filter lagi. Wah, videonya lumayan lama juga ya ini. Banyak tambahan penjelasan nih saya. NH02 ini nih. Nah, ini gue kasih lihat ya, biar lebih mudahnya. Ini kita coba lihat nih. Tuh, kita bisa lihat ya. Development readiness-nya kita, stop access ready,
itu baru ada di 22 Oktober 2026. Nah, setelah stop access ready, kita perlu ngerjain dulu nih. Kita perlu instalasi cable bolt dulu nih selama 7 hari. Nah, finish date-nya itu pun udah selesai instalasi cable bolt itu udah baru selesai di 29 Oktober. Nah, sedangkan kita punya pekerjaan lanjut lagi nih di sini di slot race. Kita punya pekerjaan lanjut lagi nih slot race. Nah, pada akhirnya stop ini baru bisa selesai di 3 November 2026. Nah, maka dari itu kita punya development ready only itu Stopecon ini kita punya development ready only itu satu. Nah, stopenya adalah ini panel north horizon 2 stop number 2 gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya adalah ya udah ini tuh settingan tadi itu ya udah yang paling optimize gitu loh untuk schedule ini gitu loh. Jadi kalau mau productivity-nya lebih cepat selesai, ya kita tinggal ningkatin aja quantity resource di development heading stream. Nggak perlu naikin untuk resource lainnya gitu. Karena nggak bakal terlalu ngaruh ke overall completion dari kita punya plan gitu. Ya udah itu aja sih ya dari gue ya. Ini lebih simplified ya di video pertama yang bahasa Inggris tuh cukup belibet saya ngejelasinnya. Ya intinya seperti itu ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Itu aja sih dari saya. Mungkin ada tambahan sedikit nih. Saya coba kasih lihat ya. Apa sih maksud dari stop akses itu tadi. Biar kalian lagi paham aja. Jadi di sini saya ada chartnya ya. Desain sebenarnya sintetik aja ya. Gimana gambaran secara realnya di apa sih namanya di real work di real underground itu ada kemungkinan beda lah dengan bagaimana desain di punya saya ini. Jadi level akses, jadi productivity untuk pekerjaan level akses itu dia meliputi pada ini dan juga footwall gitu. Jadi ini yang garis ini itu adalah tunnel footwall, yang ini adalah tunnel level access. Nah, stope akses itu hanya meliputi ini. Ini namanya crosscut, top drill drive, sama bottom extraction drive. Gitu. Jadi kalau misalnya ini udah selesai semua, udah selesai dibuat semua, berarti kita udah masuk ke milestone stop access ready gitu atau development ready gitu. Ya itu aja sih ya yang tambahan dari saya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Semoga videonya ada sedikit ilmu yang bisa dapat. Thank you.